Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes. Semangat pagi. Yes. Semangat pagi. Yes. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Siang hari ini kita ketemu lagi di MSO kedua, hari ke-7 ya ini ya. Teman-teman masih pada semangat ya untuk belajar ya. Oke, wah sudah banyak banget ini yang hadir nih. Oke, saya Yanel Effendi. Pada siang hari ini saya akan mengantarkan materi pada siang hari ini. Materi pada siang hari ini adalah bekerja dengan orang yang tepat. Nah, teman-teman kemarin sudah ada sedikit bocoran ya, waktu talkshow antara Pak Munir, ada Pak Bayu, ada Pak Dr. Furkon, ada Mas Fajar. Kemarin sudah sempat membahas ya tentang distributor emas. Nah, ini juga ada korelasinya. Nah, kebetulan nanti malam juga akan ada lanjutan materi berburu distributor emas. Nah, apa sih bekerja dengan orang yang tepat itu? Nah, nanti akan dikupas tuntas oleh guru kita, leader kita. Oke, tapi sebelumnya kita akan sapa-sapa dulu sebelum teman-teman masuk. Nanti paling 5 menit lagi. Nah, nanti 5 menit lagi kita beri waktu 5 menit lagi teman-teman untuk nyolek-nyolek mitra-mitranya. Oke. Dari mana aja nih yang sudah hadir? Dari Palu. Waalaikumsalam. Dari Kalteng. Wah, udah jauh-jauh ini pada hadir. Mungkin siang-siang ya, habis istirahat, mungkin ada yang lagi kerja, atau mungkin di rumah ibu-ibu sambil ngomong, sambil ngurus rumah, bisa mendengarkan, bisa belajar pakai headset ya. Oke, teman-teman silakan colek-colek. Sebelum kita mulai 5 menit lagi kita akan mulai biar nanti tidak kesorean. Oke, dari Poso hadir, Banjarmasin, Kudus hadir, Jogja mana Jogja? Wah, ini Bandung hadir. Hongkong, wah ini dari Hongkong sambil kerja ya, sambil nyupir ya. Oke, dari Sukoharjo, wah Cirebon, Bismillah Cirebon hadir, monggo siap Mbak, siap belajar ya. Pangkur Ngawi, wah jauh-jauh ini. Serang hadir, cuaca hujan, semoga sinyal mendukung. Wah ini di Jogja panas banget ini Mbak. Di Jogja panas dan kebetulan agak mendung, sekarang agak mendung Tadi sebelum zuhur panas banget. Videonya macet. Oh, mungkin sinyalnya ya, sinyalnya situ mungkin ya. Teman-teman yang lain video suara oke? Coba komentar yang lain kalau suara dan video oke, mungkin dari mbaknya yang tadi yang macet sinyalnya yang kurang bagus ya. Di sini hujan gluduk tapi gluduk kecil. Oke, Cilacap hadir, Merangin, Jambi, oke, Bekasi. Waalaikumsalam, siap Mbak Elisha. Hongkong hadir, oke. Teman-teman, saya tidak bisa membaca komennya satu-satu ya, soalnya kenceng banget. Yang jelas teman-teman silahkan colek. Mumpung belum mulai, 5 menit lagi kita mulai. Karanganyar hadir, oke semua. Wah, berarti sinyalnya tadi yang Mbak ya, yang macet-macet ya. Jatiyoso, Karet Jaya, Sumsel hadir, wah suara oke. Hadir Hongkong, wah Hongkong banyak banget ini. Dari Singapura sinyal suara sudah jos. Oke, terima kasih Mbak. Video sudah oke semua Pak, alhamdulillah oke Mbak. Gambar suara oke, oke. Silakan teman-teman colek. Kuala Lumpur hadir, suara udah bagus alhamdulillah. Oke ya. Jadi siang ini kita akan belajar tentang bekerja dengan orang yang tepat ya. Apa sih teman-teman ya? Sebenarnya kalau kita sudah menemukan distributor emas, enak, kita itu ya sudah kategorinya bekerja dengan orang yang tepat itu. Tidak menghabiskan energi, energinya tidak bocor ya. Jadi kita itu bekerja siang malam tapi pas sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, dari Hongkong gambar suara bagus. Tangerang hadir, mantap. Wah, Pak, kantor baru ini dibangun tapannya mana? Ini di belakang JEC Mbak, di Jalan Gatot Koco nomor 18, studio baru. Jadi kalau Mbak dari JEC itu arahnya belakangnya. Share aja, ketik di Google aja, ada nanti di Dinet, kantor Dinet gitu. Gambar suara oke, Pak jernih oke, semangat pagi. Hongkong, wah Hongkong banyak banget ini Hongkong ini. Sambil kerja ya. Semangat pagi, Rio hadir, Depok hadir, Kebumen hadir, Bekasi, video oke, suara gambar jos hadir, Turen Malang oke.
Arab Saudi hadir. Wah, ini dari Arab nih. Jam berapa nih Arab ini, Mbak? Jambi hadir, Serang, Banten hadir. Tetap semangat nyimak di materi MSO2. Aceh suara mantap pol. Wah, terima kasih. Cirebon hadir, Bogor hadir, Purwokerto hadir. Assalamualaikum, semangat pagi. Kalimantan Utara, Bulungan hadir, siap. Wah, ini ibu-ibu rata-rata 99% ibu-ibu nih. Jakarta hadir Pak belajar, suara jelas, video oke. Malang, Banjarbaru hadir, Rembang hadir, suara sudah jelas. Wah, ini sudah jelas semua ya. Oke, suara oke, gambar video oke. Wah, ternyata dekat rumahku Pak, kantor baru ini. Wah, main sini aja Mbak Tuti. Cuma belakang JC ini Mbak. Jalan Gatot Koco nomor 18. Ketik aja di Google Map. Suara gambar mantap. Wah, nggih Pak, sambil masak kerja ngilmu kemana-mana selalu dibawa HP-nya. Oke, tetap semangat ya teman-teman ya. Sampai hari ke-7 ya. Ini masih ada 2 hari lagi. Oke, Sulawesi Tengah hadir. Wah, jauh-jauh ini. Mojokerto hadir. Oke teman-teman, ini ada waktu perpanjang 5 menit lagi teman-teman untuk apa? Untuk mencolek-colek ini, karena siang mungkin masih pada kerja, masih pada sibuk ya. Nah, ini sama panitia dikasih waktu 5 menit lagi untuk colek-colek, monggo cepat. Jakarta Selatan hadir. Wah. Brebes hadir. Wow. Ya, ini Cibinong Bogor hadir ya. Oke teman-teman, kita dikasih kesempatan waktu 5 menit lagi untuk colek-colek mitranya. Yang belum masuk, masukkan. Yang belum masuk, masukkan. Colek. Ayo. Situ Bondo, Singapura, wah ini Kebumen, Purwakarta hadir. Wah, jauh-jauh nih ya. Malang hadir, Jember. Wah. Sambil ngomong, anak sambungin ke speaker, suara jadi. Wah, speaker yang ini apa ya? Apa mic, apa sound system ya? Satu keluarga bisa dengar semua itu Mbak. Suara kecil, wah volumenya dibesarkan Mbak. Inti karena mungkin pakai headset ya. Pakai headset biar lebih jelas, atau pakai speaker tadi seperti Mbak sahabat tadi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hongkong hadir, Musirawas Sumsel hadir, Cianjur hadir. Wah, jauh-jauh. Semoga kita dilindungi, amin. Menyimak ilmu di bapak-bapak yang baik, sehat-sehat, amin. Gemolong hadir, Hongkong hadir. Wah, Hongkong banyak banget ini. Ciledug, Tangerang hadir, Lampung hadir. Wah, Sumatera, wah jauh-jauh. Ini Jogja tadi baru satu, Jogja tadi. Yang katanya rumahnya dekat dengan apa? Dengan studio ya. Yang lainnya mana lainnya nih yang di Jogja nih? Tadi yang dekat saya baru lihat Magelang. Bone hadir, Kaltara, Kediri, suara oke. Kebumen hadir sambil ngomong. Oke, siap Mbak Erni Lestari. Suara sudah jelas. Oke, colek-colek Mbak Sukesih ya. Saudi Arabia hadir, mau disapa Pak Yanel. Oke, siap. Saya sapa Mbak Nia Nuraini, ini dolennya Mbak Fitri ya, yang kemarin jauh aktif banget ini dari sejak pembukaan sampai sekarang. Saya selalu lihat komennya nih, selalu lihat kontribusinya, aktif di komentar ini Mbak Nia nih. Malang, Suprihatin, Jambi hadir. Oke. Oh ini dulu colek-colek ya. Lampung Barat hadir. Suara sudah jelas. Oke. Kulon Progo, wah ini dekat Bantul. Wah ini Bantul dekat nih, Bantul dengan sini ya. Kebetulan sini juga masuknya Bantul ya Mbak Vera ya. Magetan hadir, Pemalang hadir, Surabaya hadir. Semangat. Oke, semangat, tetap semangat untuk belajar. Masih ada 2 hari lagi kita akan sugui ilmu-ilmu yang sangat luar biasa ini. Yang jelas teman-teman harus praktek ya. Jangan cuma kolektor ilmu, jangan cuma ikut nyimak, mau dapat gift, tujuannya untuk daftar MSO ini apa, harus jelas. Malang hadir, Cilacap hadir, Belitang, wah jauh-jauh. Lampung Timur hadir Pak. Oke, silakan ini dikasih waktu ya untuk colek-colek. Silakan teman-teman, putus-putus suaranya, gambarnya juga lelang. Wah ini sinyalnya Mbak seperti Septarisna. Wah ini mungkin sinyalnya Mbak, soalnya yang lainnya sudah bagus Mbak. Malang hadir, oke. Cianjur hadir Pak. Oke, siap. Magetan Jawa Timur, suara oke. Wah, Purbalingga.
Jogja mana Jogja nih, Jogja mana Jogja. Madiun hadir, materi keren-keren, wah luar biasa Mbak, materinya sangat spektakuler. Kedamaian Gresik hadir, wah semangat pagi Mbak Tika. Bondowoso hadir, wah, ini Bondowoso nih, Mbak Lutfi ya. Madura hadir, Malang hadir, oke semangat pagi. Laptop diboyong ke dapur nyimak sambil masak pun tetap semangat, wah semangat pagi Mbak Sulastri. Oke, teman-teman siap-siap ya, ini kita sebentar lagi akan manggil pemateri kita karena waktu hampir jam setengah 2. Oke. Wah Jogjes Mbak, wah ini ibu negara ini. Jogjes hadir, Bu Wahyuni. Oke, Malang hadir, suara oke. Ciledug, oke suara oke Pak. Wah, Bali hadir, wah ini dari Bali baru. Oh Denpasar, oh ada lagi nih, Tangerang hadir. Oke, niatnya untuk belajar menambah wawasan dan pengetahuan dari MSO yang luar biasa Pak. Semangat, keren-keren, dasar, tetap semangat, semangat Mbak. Praktek ya Mbak ya, action. Jangan cuma belajar toh, jangan cuma nyimak-nyimak toh. Oke, Hongkong hadir, Kulon Progo hadir, suara oke, gambar jelas oke. Teman-teman, ayo colek lagi mumpung masih ada waktu ini, sebentar lagi. Malang hadir, Cibinong, Morowali, waalaikumsalam Mas Heri Kedal. Oke siap Mas. Mitra-mitranya dicolek Mas. Ini mumpung masih ada waktu nih, materinya sangat luar biasa ini Mas. Bekerja dengan orang yang tepat. Nah, jadi agar energi kita nggak bocor, istilahnya nggak dorong mobil mogok ya. Mobil gembos didorong, wah repot, habis energi Mas. Bocor. Mobil mogok, mobil macet, mobil gembos didorong-dorong, berat. Oke, semangat pagi. Kembangan Jakarta hadir, Palembang, Lumajang hadir. Action Pak, siap, harus action Mbak. Tri Haryani, Surabaya hadir, Ngawi hadir Pak, semangat pagi. Yes, semangat pagi. Aji Barang hadir, oke. Kendal hadir, oke Mbak. Donenya Mbak, mitra-mitranya dicolek Mbak, suaminya dicolek Mbak. Materinya sangat luar biasa nih. Purwakarta hadir, suara jernih, siap belajar mengajar dan action lebih keren. Wah sip Mbak. Dulu cerita NASA ke orang lain malu, tapi udah nambah ilmu dari MSO, semakin percaya diri dan Bismillah Gustokis. Yes, amin Mbak. Nah jadi dulu sebelum ikut MSO mau prospek malu takut ya, sekarang sudah lebih percaya diri ya Mbak ya, karena udah ada bekal ilmu, sudah lebih pede ya. Jadi untuk prospek tidak perlu malu, tidak perlu takut. Oke teman-teman, hampir jam setengah 2 kita akan mulai supaya nanti tidak kesorean. Oke teman-teman, siapkan alat tulis. Nanti yang sekiranya penting, sekiranya wajib ditulis, silahkan teman-teman dicatat supaya nanti tidak lupa. Oke teman-teman, kita akan panggilkan guru kita, leader kita. Sebentar, oh ini ada instruksi sebentar. Oke teman-teman, sebentar. Siap praktek ilmu MSO 2, daging-daging semuanya keren, hebat, luar biasa. Yes, semangat Mbak Salsa, praktek Mbak. Bismillah. Siap menambah ilmu, siap. Ayo teman-teman hadir, ayo. Ini Wani dikasih waktu lagi nih sama panitia ini untuk nyolek-nyolek ini ternyata ini. Oke, silakan teman-teman colek, ayo colek. Nonton live di samping suami terus sambil nyimak juga suami, sedikit-sedikit. Banyaknya dikasih banyak Mbak, jangan sedikit Mbak, ayo. Oke, teman-teman, sudah siang, kita akan panggilkan guru kita, leader kita, mentor kita semua, Bapak Agus Anwar Jatmiko, Crown Diamond Director. Thank you, Mas. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu kembali di
sesi kelas ya. Jadi saya sangat salut sekali pada Anda semuanya karena sudah 6 hari ini ya, sudah 6 hari kita belajar dan itu luar biasa sekali minat belajar Anda, mindset belajar Anda luar biasa. Dan memang itu salah satu ciri ya, ciri khas orang yang mau sukses Bapak Ibu ya. Itu memang harus terus menambah ilmu pengetahuan ya. Terutama kalau di bisnis ini ya ilmu bisnis tentang NASA ya, tentang NASA, tentang produk-produk NASA, tentang bagaimana membangun jaringan bisnis NASA dan lain sebagainya ya. Nah, jadi hari ini Bapak Ibu, hari ini kita masuk ke kelas kembali. Ya, kemarin kita sudah talkshow ya, dan dari talkshow memang banyak manfaat yang bisa kita dapat ya. Jadi kita lebih santai, kita lebih bisa guyon-guyon ya. Tapi kalau di kelas kadang-kala kita berpikir wah harus serius. Ya enggak ya. Jadi saya sangat senang kalau kita semuanya nanti bisa guyon ya Bapak Ibu ya. Puja dan puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini alhamdulillah kami di Dinet ya masih diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk membersamai Anda semuanya ya. Dan saya doakan juga Anda juga sama sehat dan terus ikuti pendidikan dan bisa menjadikan semua itu barokah untuk Anda semuanya. Salawat dan salam selalu kita lantunkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu yang lainnya. Om Swastiastu. Luar biasa ini. Ini untuk suara bagaimana Bapak Ibu? Suara sudah enak? Sudah enak ya? Oke, hari ini kita akan bahas beberapa hal Bapak Ibu ya, yang terkait dengan judul tadi ya, bagaimana kita harus bekerja dengan orang yang tepat ya. Jadi bagaimana kita akan bekerja dengan orang yang tepat? Nah, pertanyaannya, apakah Anda sudah menjadikan diri Anda itu orang yang tepat? Nah, ini yang perlu kita pahami sejak awal Bapak Ibu ya. Karena kalau kita sendiri orang yang tidak tepat untuk bisnis ini ya, mungkin dari sisi mindsetnya tidak tepat, mungkin dari sisi actionnya tidak tepat, mungkin dari sisi keberaniannya tidak tepat ya, contohnya stok aja nggak berani. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Anda juga tidak pernah dapat orang yang tepat Bapak Ibu ya. Karena yang namanya itu tadi vibrasi itu, nah bagaikan virus Bapak Ibu. Nah, makanya kalau kita pengen dapat orang yang tepat ya jadikan diri Anda virus orang yang tepat. Dan selain itu sistem network ya, sistem bisnis jaringan itu sistem utamanya adalah duplikasi. Nah, kalau kita sebagai orang yang tepat kita dapat downline, ya tentunya kita akan menjadikan downline itu juga orang yang tepat, orang yang tidak tepat. Kalau kita orang yang tepat, nah kita akan duplikasikan downline itu jadi orang yang tepat. Nah, sekarang itu kuncinya, ya. Jadi bagaimana sekarang kita bisa menjadikan diri kita itu orang yang tepat, Bapak Ibu? Ya, tepat dari sisi mindset, ya, tepat dari sisi kepribadian, keyakinan, ya, sampai ke sisi karakter Bapak Ibu ya. Nah, sehingga kita akan menjadi kekuatan ya untuk diduplikasi atau dicontoh bagi dolen-dolen Anda. Nah, selain itu juga kita harus menjadi tepat dari sisi action Bapak Ibu. Ya, kemampuan kita prospecting, selling, recruiting, sampai kemampuan follow up. Nah, ini juga harus tepat. Kemudian selain itu juga keberanian juga harus mantap. Nah, berani stok produk ya, karena terus terang kalau Anda sudah mulai memahami ya antara kekuatan keyakinan kita dengan kekuatan the law of attraction ya. Selalu saya katakan kalau Anda ingin jual satu box, ingin jual per hari satu box, ingin dapat penghasilan 1 juta per hari, Anda harus jual 10 ya. Nah, supaya bisa terjual 10 Bapak Ibu, Anda harus stoknya 20. Nah, ini hubungan antara kekuatan keyakinan
keberanian dengan the law of attraction-nya, alam yang akan menggerakkan pembeli-pembeli itu pada Anda. Tapi kalau Anda ingin jual, Pak, saya pengen penghasilan 1 juta per bulan, tapi saya hanya berani stok 1 box, Pak. Kalau stok 20 box, wah, siapa yang mau beli? Nah, siapa yang mau beli, Anda sudah tidak yakin. Anda hanya punya keyakinan yang beli 1. Nah, the law of attraction-nya akan menggerakkan, ya, siapa yang mau beli itu. Karena keyakinannya itu ragu, siapa yang mau beli? Sebetulnya banyak orang yang mau beli, tapi the law of attraction-nya menggerakkan keraguan ini pada prospek-prospek di lingkungan Anda atau siapapun yang Anda kenal. Nah, sehingga adanya cuma mereka ragu pada Anda, ragu pada produk Anda, ya, sehingga ketika Anda cuma stok 1, walaupun Anda presentasi 10, 20, 30, ya dapatnya cuma 1, karena keyakinan Anda laku 1. Buktinya apa? Anda hanya berani stok 1. Nah, jadi berapa penghasilan Anda itu tergantung keyakinan Anda. Nah, ini harus dipahami Bapak Ibu ya. Maka pemahaman auto sukses yang kemarin sudah saya sampaikan Bapak Ibu ya, itu sebenarnya menjadi landasan dasar pemahaman untuk sukses Anda. Karena semuanya tergantung dari situ. Ya seperti tadi, menjual. Nah, pemahamannya kan berawal dari keyakinan yang ada dalam diri kita dan data apa yang masuk ke otak kita, betul kan? Nah, itu tadi. Kalau stok 1 ya Anda presentasi 10 kali ya dapatnya 1. Nah, kalau Anda pengen 10 ya stoknya 20. Nah, sehingga ketika Anda presentasi pada 20 orang, pasti 10-nya laku. Bahkan mungkin lebih Bapak Ibu, karena stok Anda sudah di atas nilai target Anda. Itu biasanya Tuhan memberikan bonus Bapak Ibu ya. Bisa jadi 15, 17. Pengen yang seperti itu atau pengen cuma 1 saja. Nah, ini ya, ini harus Anda tanyakan pada diri Anda sendiri. Kalau Anda pengen kaya, nah pengen kaya, pengen penghasilan 10 juta, 20 juta, 30 juta. Nah, tapi Anda nggak mengimbangi dari sisi actionnya, tidak mengimbangi dari sisi keberanian stoknya. Ya percuma dong Bapak Ibu. Yang gila itu siapa sih sebetulnya Bapak Ibu ya? Pak, saya pengen 20 juta Pak, saya pengen 100 juta Pak, saya pengen gede-gede semua itu keinginan itu. Tapi untuk keberanian memodali supaya sampai ke keinginan itu, Pak, kalau saya disuruh stok 10 Pak, siapa yang mau beli Pak? Saya cuma beraninya stok 1. Nah, ini yang gendeng siapa? Yang tidak normal itu siapa? Masuk. Ya, bercanda, tapi ini candanya betul. Masuk. Nah, logika ya. Ya, kalau kita ingin sesuatu yang besar, ya kita harus siapkan diri kita untuk punya keberanian besar, ya. Resiko itu tidak ada, ya, itu. Resiko itu datang dari diri kita sendiri. Resiko kita itu kalau kita nuruti ketakutan kita, nurutin kemaluan kita, maksudnya rasa malu ya. Nah itu nurutin keraguan kita. Nah itu nanti akan terjadi resiko-resiko berupa apa? Berupa pendapatan yang kecil yang itu tidak Anda inginkan. Resiko berikutnya apa? Ragu. Resiko berikutnya apa? Sudah kehilangan kepercayaan. Resiko berikutnya apa? Memutuskan tuh berhenti di NASA. Ya, nah ini. Oke Bapak Ibu ya. Nah itu sedikit pembukaan ya dari saya. Oke, saya akan lanjutkan ya. Bagaimana pertanyaan utamanya tadi? Bagaimana kita menjadi orang yang tepat Bapak Ibu ya? Menjadi seorang leader, menjadi seorang yang betul-betul bisa sukses Bapak Ibu ya. Nah, oke. Saya pakai kacamata ini karena saya harus berbicara dengan sebuah catatan ini Bapak Ibu ya.
Oke, sering saya mengajarin Anda ketika how to selling ya, itu 4 pilar how to selling Bapak Ibu ya. Jadi building trust. Nah, building trust bisa digantikan ke ini. Ya, oke, enggak apa-apa. Jadi 4 pilar ya, kita ulangi 4 pilar ya. Building trust itu membangun kepercayaan. Building need itu membangun kebutuhan. Kemudian give solution atau handling objection, ya, memberikan solusi, menjawab semua pertanyaan. Nah, kemudian yang kelima closing, Bapak Ibu. Oh, yang keempat closing. Building trust, building need, give solution atau handling objection. Kemudian yang keempatnya adalah closing. Nah, ini banyak yang menganggap bahwa itu hanyalah ilmu penjualan. Ini banyak yang menganggap begitu. Padahal itu yang dinamakan landasan dasar untuk kita berkomunikasi dalam sebuah presentasi. Ya. Building trust, bagaimana membangun keyakinan, membangun kepercayaan. Nah, ketika kita bertemu orang, kalau orang itu nggak bisa percaya dengan kita, nah, tahap berikutnya ini nggak jalan, building need-nya nggak jalan, handling objection atau give solution-nya nggak jalan, kemudian closing-nya juga nggak jalan, artinya kan tidak closing. Nah, jadi semua itu berawal dari building trust dulu Bapak Ibu, ya. Semuanya berawal dari building trust. Seperti halnya Anda membangun, seperti tadi saya katakan, orang yang tepat. Orang yang tepat itu adalah orang yang bisa dipercaya Bapak Ibu ya. Nah, di sini landasan dasarnya apa? Building trust. Bagaimana hubungan suami istri itu bisa rukun, suami istri bisa sakinah mawaddah warohmah. Itu landasan dasar utamanya apa? Saling percaya. Saling percaya. Nah, jadi ilmu ini ya, building trust, building need, give solution atau handling objection sama closing, itu sebetulnya ilmu yang sehari-hari kita terapkan dalam kehidupan kita, tidak cuma sekedar untuk menjual Bapak Ibu. Tidak sekedar hanya untuk menjual. Contoh Anda ya, kenapa Anda diperbolehkan menjalankan bisnis oleh suami Anda? Kalau tidak ada kepercayaan dari suami kepada Anda, saya yakin Anda juga tidak boleh jalan. Terus ada lagi bagi teman-teman ya, banyak ini kasusnya ya, yang tidak diperbolehkan oleh suami. Kenapa? Ya karena suaminya tidak percaya. Bukan, mungkin bisa tidak percaya dengan Anda, mungkin alasannya tidak percaya dengan bisnisnya. Nah, mungkin tidak percaya dengan kemampuan Anda dan lain sebagainya. Intinya tidak percaya. Betul kan Bapak Ibu ya? Nah, selanjutnya banyak kasus lagi. Suami yang tadinya tidak percaya, terus pelan-pelan kok jadi percaya. Karena apa? Mereka melihat Anda, oh ternyata bisa mengembangkan, ternyata malah penghasilannya lebih besar daripada penghasilan suami. Yang terjadi apa? Yang tadinya suami itu tidak percaya, akhirnya jadi percaya. Kembali lagi, landasan dasarnya apa Bapak Ibu? Building trust, ya. Jadi kalau saya ajari how to selling, itu sebetulnya saya mengajarin Anda semuanya. Untuk kehidupan Anda, untuk bisnis Anda, itu semuanya, karena semua landasannya building trust, building need, give solution atau handling objection ya, menjawab pertanyaan, dan closing. Nah, oke. Nah, karena Anda sudah mengerti ya, artinya bahwa 4 hal itu ya, 4 pilar dari how to selling itu sebenarnya 4 pilar kehidupan Anda dalam berkomunikasi. Ya, presentasi itu kan berkomunikasi. Nah, jadi Anda pun tiap hari selalu berkomunikasi, selalu mempresentasikan keinginan-keinginan Anda kepada suami, kepada anak. Pak, saya pengen Pak, dibelikan mobil.
Loh kenapa? Karena saya kalau berangkat kerja kehujanan terus Pak, masuk angin. Coba bayangin Pak, kenapa kemarin Papa pengen saya nggak bisa, nggak mau. Ya kepala saya pusing Pak. Nah, akhirnya penawaran itu berhasil. Bulan depan dibeliin mobil oleh suami. Artinya kan dari cerita itu aja kan sebenarnya Anda udah tahu bahwa kehidupan Anda itu prinsipnya tetap jual beli Bapak Ibu ya. Prinsipnya jual beli. Oke ya. Nah, jadi dengan landasan sedikit pemahaman ini nah, kita akan mengupas ya lebih dalam lagi bagaimana menerapkan 4 pilar tadi ya. Jadi yang pertama adalah trust, membangun kepercayaan. Yang kedua ini need, membangun kebutuhan Bapak Ibu. Yang ketiga ya, give solusi, memberi solusi ya, memberi solusi. Atau menjawab pertanyaan. Nah, yang kelima, yang keempat, closing, close the sale, closing. Nah ini, jadi 4 hal ini yang akan kita pelajari hari ini supaya kita menjadi orang yang tepat. Orang yang tepat. Oke. Pertama, bagaimana kita akan membangun kepercayaan kita, trust pada diri sendiri Bapak Ibu. Untuk diri sendiri. Nah, caranya sebenarnya simpel Bapak Ibu, sudah kita ajarkan ya di program auto sukses Bapak Ibu ya. Nah, Anda saya minta untuk membuat sebuah impian. Coba Anda lihat bahwa sebetulnya semua yang saya jelaskan itu sebenarnya simpel-simpel, sederhana ya, tidak sulit ya. Bagaimana kita harus trust pada diri sendiri. Nah, kita akan mengawalinya dengan satu konsep yang namanya autosugesti. Autosugesti, membuat sugesti pada diri sendiri. Nah, supaya semua hasil dalam hidup kita itu otomatis nanti. Nah, makanya impian itu yang menjadi intinya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau kita akan lihat di impian Bapak Ibu ya. Nah, kita masuk ke program, tidak saya jelaskan lagi ya, tapi saya hanya ingin tunjukkan pada Anda semuanya apa sih sebetulnya manfaat impian yang Anda bangun ya, yang Anda bangun. Nah, sebetulnya manfaat impian ini sebetulnya untuk membangun trust pada diri Anda. Nah, ini Anda buat papan impian seperti ini, Anda itu sebetulnya sedang membangun trust pada diri Anda dengan membuat data-data apa yang Anda inginkan supaya masuk ke otak Anda. Nah, jadi Anda bisa Anda bayangkan kalau ini proses ini tidak berhasil Bapak Ibu ya, semua yang Anda action yang Anda jalankan itu juga tidak berhasil Bapak Ibu. Karena semua action mengarah pada impian ini. Semua action mengarah pada impian ini Bapak Ibu. Ya, kalau di di nyanyian kita ya, nyanyian mindset ini saya katakan nyanyian mindset. Wah, ini luar biasa ini. Ini istilah baru ini, Mbah Purwo, istilah baru Mbah Purwo. Nyanyian mindset ya. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang,
tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Inilah impian, inilah yang namanya garis akhir yang selalu harus Anda pandang, fokus itu namanya. Ya, jadi kalau Anda nanti dapat masalah, banyak masalah ya, ditolak, ada hal yang tidak menyenangkan, pokoknya nyanyi ini aja. Ya, nyanyi, mindsetnya diperkuat dengan nyanyian ini ya. Jadi nanti hafalkan Bapak Ibu ya, terus nyanyi ini terus tidak apa-apa ini. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Coba, kalau itu nanti Anda bisa resapi, Anda tahu bahwa tiga apa ya istilahnya, apa ya jenenge ya, tiga kata-kata itu ya, itu menggambarkan proses perjalanan hidup Anda, proses Anda mencapai sukses. Nah, itu bisa dirangkum di tiga kata-kata itu. Dan fokusnya harus di garis akhirnya, impiannya nih Bapak Ibu ya. Nah, makanya kenapa saya anjurkan Anda untuk autosugesti terus ya. Autosugesti itu artinya apa Bapak Ibu? Anda autosugesti itu artinya Anda itu berkomunikasi pada diri Anda sendiri. Ya, berkomunikasi pada diri Anda sendiri. Makanya selain mensyukurinya Bapak Ibu ya, terima kasih ya Allah atas semua impian-impian ini, atas semua masa depan ini ya. Karena apapun yang Anda bayangkan itu sudah diberikan pada Tuhan Bapak Ibu. Ini proses mewujudkannya di dunia ini atau proses syariatnya. Tuhan itu maha pemberi. Semua yang kita bayangkan, kita minta, itu langsung di hakikatnya sudah diberi oleh Tuhan. Nah, untuk proses syariatnya, untuk supaya ini terwujud di dunia, nah inilah caranya Bapak Ibu. Ya, inilah caranya. Nah, makanya kita harus bisa berkomunikasi, membangun trust pada diri sendiri. Nah, selain kita syukuri karena kita sudah diberi oleh Tuhan yang Maha Pemberi, terima kasih ya Allah atas semua impian, atas semua masa depannya. Nah, kita juga komunikasi pada diri sendiri. Selalu mengatakan pada diri sendiri. Ya, seperti ini contohnya. Ini contoh aja. Anda nanti bisa bikin kata-kata yang menarik ya bagi Anda, menarik, memotivasi, memberikan semangat pada Anda, dan itu wajib Anda tulis Bapak Ibu ya. Jangan cuma apa istilahnya terngiang aja di otak sadar Anda, habis itu lupa dan nggak pernah dipikirkan lagi. Nah, ini harus tulis ya. Jadi contoh ini ya, selalu mengatakan pada diri sendiri, saya akan rugi jika impian tidak tercapai. Nah, jadi habis mensyukurinya, katakan pada diri Anda sendiri, saya betul-betul akan rugi kalau impian ini tidak tercapai. Betul-betul rugi kalau impian tidak tercapai. Saya harus bisa mencapainya. Saya harus bisa mencapainya. Saya harus bisa mencapainya. Bayangkan. Terus Anda bayangkan kalau saya bisa mencapainya, betapa bahagianya keluarga saya, betapa bahagianya orang tua saya. Terus lakukan itu. Self talk. Bahasa Inggrisnya agak kacau ini. Self talk, bicara pada diri sendiri, ya. Nah, terus mungkin ini ya tulisan apa seperti ini. Mungkin ada contoh lain. Hidup saya tidak ada artinya jika 3 tahun ke depan impian saya tidak tercapai. Hidup saya tidak ada artinya. Bayangkan Anda menjadi tidak berarti betul. Kalau 3 tahun ke depan saya tidak bisa mencapai impian saya. Bayangkan Anda menjadi orang tidak berarti, habis itu bayangkan Anda menjadi orang yang berarti pada keluarga Anda. Nah, sehingga Anda bisa memilih, saya pilih menjadi orang yang berarti pada keluarga saya. Saya akan buktikan. Nah, ini saya ajari yang namanya autosugesti Bapak Ibu ya, supaya Anda betul-betul berhasil. Nah, ini contoh lagi. Umur saya terus bertambah.
saya tambah tua, saya tidak mau hidup sengsara saat saya jadi tua, maka impian harus terwujud. Nah, coba Anda bisa lihat tuh, banyak maaf ya, orang-orang tua yang sudah tua ya, hidupnya tidak tambah bahagia, tapi tambah susah. Karena apa? Semakin tua semakin miskin, Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang kita perlu membayangkan hal-hal yang menakutkan itu, perlu, harus, supaya kita tahu kita mau milih kehidupan yang seperti apa. Tuanya bahagia atau tuanya sengsara, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini cara berkomunikasi dengan diri sendiri itu begitu caranya. Sehingga Anda tinggal bertanya pada diri Anda, saya pilih yang mana? Nah, itu loh. Saya pilih yang mana? Nah, itu. Jadi komunikasi terus ya. Nah, kemudian untuk memperkuat ya proses ya. Jadi pertama disyukuri, yang kedua berkomunikasi. Untuk memperkuat proses, nah, Anda perlu mendengarkan ATBS. Yang perlu Anda dengarkan yang pertama adalah ATBS mengenai plafon rezeki 100 juta. Ya, kenapa kok 100 juta? Ya, jelas. Karena impian Anda butuh duit yang banyak, Bapak Ibu. Ya, jangan dicantumkan 10 juta ya, Anda nggak akan pernah dapat Pajero dong. Betul lah. Nah, tapi kalau kita cantumkan 100 juta, kita bisa dapat Pajero, kita bisa ke Masjidil Haram, kita bisa berlibur ke Paris, suami bisa beli X1 ya, anak bisa kuliah di tempat yang mereka inginkan, kita bisa beli rumah yang bagus. Nah, makanya harus kita tanam nilai yang itu memenuhi kebutuhan untuk impian kita. Itu yang namanya real logis. Nah, kalau kita cuma berpikir shoppingnya 10 juta aja, ya sudah, Anda nggak akan sampai pada impian Anda ini. Impian Anda ya beralih ke kecil-kecil. Kalau impian 10 juta ya paling-paling yang cantumkan situ kredit, motor, ya, rumah aja yang tipe mungkin 34. Ya, kalau mau ke mau ke Masjidil Haram ya harus nabung 75 tahun dulu. Nah, jadi coba ya, kita harus logis ya. Makanya kita tanamkan 100 juta dan alatnya sudah ada, Bapak Ibu. Alatnya sudah bisa Anda akses ya di Facebook. Betul ya Mas Nur ya? Nah, selain itu ya, untuk action Bapak Ibu ya, untuk action juga kami lengkapi dengan beberapa ATBS juga ya. Jadi satu ATBS 20 kaki aktif. Ini juga penting Bapak Ibu ya, karena 20 kaki aktif itu adalah bentuk bisnis Anda yang akan menghasilkan 100 juta. Nah, itu juga harus ditanam. Mosok pengen 100 juta, cuma saya fokus di 3 kaki aja Pak. Ya hitungan sendiri. Bisa tembus 100 juta enggak? Nah, logis toh, kita harus berpikir logis. Nah, itu ya, bukan berpikir mudah dan sulit, tidak. Jangan berpikir 3 kaki lebih mudah Pak daripada 20 kaki. Yang kita pikirkan itu bukan masalah mudah dan sulit, mudah diduplikasi atau sulit diduplikasi. Yang kita pikirkan itu bentuk bisnis mana yang bisa mewujudkan impian saya. Itu yang kamu pikirkan. Paham ya? Oke. Kemudian selain ATBS plafon rezeki ya, kita juga ada ATBS untuk action ya, 20 kaki aktif, kemudian ditambah lagi ATBS bekerja efektif, kemudian ditambah lagi ATBS untuk menjadi orang yang menyenangkan dan penuh percaya diri. Nah, ini untuk memberikan energi supaya Anda itu sudah tidak takut lagi yang namanya prospecting. Karena Anda akan jadi magnet di situ. Kalau ATBS ini Anda dengarkan, Anda akan menjadi magnet. Karena Anda akan jadi orang yang menyenangkan.
dan penuh percaya diri, Bapak Ibu. Artinya kalau Anda jadi orang seperti itu, semua orang yang Anda kenal, semua orang yang Anda dekati, ya, jadi kalau prospecting, kalau Anda sudah percaya diri itu, ya, itu sudah tidak takut lagi. Ya, sudah tidak takut lagi karena Anda percaya diri. Orang yang takut prospecting itu kan karena tidak ada rasa percaya diri, Bapak Ibu. Nah, jadi percaya diri, ya, kemudian jadi orang yang menyenangkan. Sehingga ketika kita berkenalan dengan orang lain, orang itu merasa dekat dengan Anda itu jadi nyaman, jadi seneng. Nah, sehingga ketika Anda lanjutkan dengan silaturahim, ya, silaturahmi ke rumahnya, menyambung persaudaraan, ya, itu orang itu akan senang menerima Anda. Nah, kalau orang itu sudah senang menerima Anda, langkah berikutnya kan presentasi jadi lebih mudah. Ya, mau selling, mau recruiting, tinggal sesuai kebutuhan aja, Bapak Ibu. Nah, intinya ada di ATBS, ya, menjadi menyenangkan dan menjadi percaya diri. Kemudian yang ketiga, ATBS yang terakhir, ya, ini adalah ATBS untuk mengatasi penolakan, Bapak Ibu. Ya, sehingga di dalam diri Anda itu sudah tidak ada kata ditolak lagi. Coba bayangin. Kita komplitkan pendidikannya, ya. Nah, mental block itu nanti hilang itu kalau dengerin ATBS itu. Mental blocknya hilang. Makanya kadang jangan apa ya, jangan males, ya, jangan disiplin, mau jadi kaya kok males, ya. Jangan, jadilah luar biasa. Ya, yang tadinya males jadi semangat, jadi rajin. Yang tadinya tidak disiplin, jadilah disiplin. Dengan ATBS, dengan penuh disiplin, ya, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh rasa syukur. Karena itulah cara-cara Anda untuk sukses, untuk kaya, Bapak Ibu. Nah, kalau landasan dasar itu sudah tumbuh berkembang, trust yang terjadi pada diri kita, percaya pada diri kita, itu akan semakin muncul, besar. Nah, itulah cara menerapkan building trust pada diri kita. Itu yang pertama, Bapak Ibu, ya. Oke, nah selanjutnya Bapak Ibu, building trust, ya, itu bisa kita terapkan untuk sebentar ini. Nah, building trust itu bisa kita terapkan untuk ini, Bapak Ibu. Ya. Untuk action, Bapak Ibu. Action itu butuh trust, butuh kepercayaan. Ya. Building trust kita terapkan untuk action. Action apa? Itu kan pertanyaannya kan seperti itu, ya. Action apa? 1, prospecting. Action Anda ini. Prospect, tulisannya agak kacau dikit ini. Nah, kita hapus. Wah, canggih banget nih alatnya nih, Bapak Ibu, ya. Ini untuk prospecting. Yang kedua, selling. Yang ketiga, recruiting. Yang keempat, follow up. Loh. Nah, jadi untuk action itu butuh trust, butuh keyakinan diri. Nah, makanya ada sebuah cerita ini, Bapak Ibu, ya. Ada sebuah cerita dari Jepang ini, Bapak Ibu, ceritanya. Seorang samurai sejati ketika mau maju berperang, dia selalu mensugesti dirinya, Bapak Ibu. Dia selalu mengatakan berkali-kali pada dirinya, saya siap untuk mati, saya siap untuk mati, saya siap untuk mati. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ketika dia maju berperang, justru musuh-musuhnya yang mati. Ini yang saya maksud dengan mindset total, Bapak Ibu. Total. Serasa mikir. Ya, total. Kalau kita mau prospecting, selling, recruiting, follow up, kita harus mendasari semua action kita ini dengan mindset total, yakin total. Ya, prospecting. Coba lihat, potensinya begitu luar biasa penduduk Indonesia ini. Yang Anda butuhkan hanya 20 kaki aktif.
Jawa Barat 48 juta manusia, Jawa Tengah 34 juta manusia, Jawa Timur 39 juta manusia, DKI 10 juta, DIY 4 juta, ya, dan seterusnya. Sebuah potensi yang besar, tapi kadangkala kita tidak berani untuk mengambilnya. Nah, kita tidak berani untuk mengambilnya. Kenapa? Kita takut. Kembali lagi ke impian tadi. Impiannya segede gunung, tapi takut untuk mendakinya. Nah, ya gak normal siapa itu Bapak Ibu? Yang nggak tepat siapa? Itu sudah menunjukkan Anda itu bukan orang yang tepat untuk impian itu. Impiannya segede gunung, mau mendaki aja takut. Itu namanya Anda itu sudah bukan orang yang tepat untuk impian itu, ya. Nah, sama juga dengan ini. Anda mau sukses dengan konsep bisnis jaringan. Nah, potensi-potensi yang ada ini kan sudah mendukung bisnis Anda. Ibaratnya Anda itu seekor tikus. Maaf ya, seekor tikus yang ada di lumbung padi Bapak Ibu, makanan berlimpah. Tapi kadang-kadang tikus itu nggak berani makan. Ya, takut, nggak ngerti. Pikiran tikus itu mungkin berpikirnya gini, ini ada racunnya semua ini padinya ini. Nah, sehingga dia milih mati kelaparan di dalam sebuah lumbung padi. Nah, sama nggak? Ketika Anda menjalankan bisnis ini, Anda tahu bisnis network saya butuh 20 kaki aktif. Ya, hanya butuh 20 kaki aktif Bapak Ibu. Ya, bentuk bisnis Anda itu hanya seperti ini. Nah, 20 kaki aktif. Nah, ini tak ambilin gambarnya dari sini. Nah, ini. Bentuk bisnis Anda itu 20 kaki aktif, penghasilannya bisa 500 juta sampai 1 miliar lebih. Artinya kan Anda sudah menemukan sebuah bisnis yang menjawab semua impian Anda. Tapi itu tadi, ya, kembali lagi. Ada yang mindsetnya kayak tikus yang mati di lumbung padi tadi, nggak berani makan padinya. Karena apa? Berpikir kalau padinya itu penuh racun. Nah, sama juga dengan kita kan. Kadang-kadang kita berpikir prospek yang begitu banyak. Nah, ini. Lihat nih. Prospek yang begitu banyak Bapak Ibu. Ya, 48 juta, ya. Ada 34 juta ya untuk tadi harusnya tinggal ke bawah ini. Ini ya. Coba lihat tuh. Total penduduk Indonesia itu 265 juta itu tahun 2017. Anda itu hanya butuh 20 kaki aktif tadi untuk penghasilan 1 miliar ya, 500 juta sampai 1 miliar. Penghasilan yang betul-betul bisa membuat impian Anda itu tercapai. Tapi kalau kita selalu berpikir kecil, negatif, ya kita akan jadi kayak tikus tadi yang mati di tengah lumbung padi itu. Ya, Anda jadi distributor NASA yang tidak bisa berkembang di dalam potensi yang luar biasa. Anda selalu mengatakan sulit Pak rekrut, sulit Pak saya selling, sulit Pak saya menjual, sulit Pak saya ketemu orang, prospek saya sudah habis. Coba lihat tuh datanya itu. Apa Anda sudah merospek 265 juta manusia sehingga Anda mengatakan, Pak, prospek saya sudah habis, saya sudah gak punya prospek, Pak. Banyak orang berhenti bisnis karena apa? Itu tadi, mereka tidak merasa tidak punya prospek. Nah,
Padahal di sekelilingnya itu orang yang belum dikenal itu luar biasa banyaknya. Nah, ini Bapak Ibu, ya, Anda harus membangun kepercayaan, ya, bahwa dengan prospecting inilah rahasia terbesar kalau Anda mau sukses. Trust. Anda harus membangun kepercayaan, harus membangun trust. Ya, diri Anda harus total tadi. Anda harus total di situ. Lakukan saja. Nah, makanya saya pandu, saya bantu Anda dengan ATBS. Sampai saya bikinkan ATBS untuk menjadi orang yang menyenangkan dan orang yang penuh percaya diri. Karena prospecting itu landasannya percaya diri dulu. Dan yang kedua menjadi orang yang menyenangkan. Nah, sehingga setiap ketemu orang baru itu kenal, bisa Anda kenali. Dan orang baru itu senang pada Anda. Ini Bapak Ibu, coba bayangkan kalau Anda percaya penuh pada diri Anda dan bisa melihat potensi yang luar biasa ini ya, jumlah penduduk yang seperti itu. Gak ada istilah Anda akan bilang, Pak saya kehabisan prospek, Pak saya gak semangat, Pak saya loyo, Pak kemarin saya habis ditolak. Harusnya kan gak ngurus, mau orang 1000 mau nolak gak ngurus. Ya gak ngurus. Orang masih ratusan juta yang belum saya tawari. Pak kok saya sulit dapat, kok mereka saya ajak kok gak mau Pak. Gak ngurus. Masih banyak yang bisa Anda ajak. Harusnya mindsetnya begitu. Jangan kayak tikus yang mati di dalam lubang padi. Nah, ini jangan sampai Anda jadi distributor yang tidak berkembang di dalam potensi yang luar biasa. Jangan sampai Anda mengatakan saya tidak bisa, Pak. Anda hanya butuh belajar di sini. Nah, ini yakin, trustnya harus dibangun dulu dalam diri Anda untuk berani melakukan prospecting. Dan itu pemahamannya luar biasa, ya. Nah, jadi seorang samurai sejati ketika mau berperang selalu mengatakan pada dirinya, saya siap untuk mati. Apa yang terjadi? Semua musuhnya mati. Ketika Anda mau prospecting, ketika Anda lihat orang, nah yang pertama harus Anda lakukan Bapak Ibu, ya, untuk prospecting. Nah, apa yang harus Anda lakukan untuk prospecting Bapak Ibu? Pertama, niat. Niat dulu. Niat untuk mendapat prospek. Ya. Niat untuk mendapat prospek. Dan selalu katakan pada diri sendiri, kalau saya tidak mendapat prospek, saya rugi. Saya hanya buang-buang waktu. Jadi kalau Anda nggak pernah pergi prospecting aslinya, ya, kenapa kok Anda lama, bahkan mungkin merasa sulit untuk sukses di sini? Karena Anda sebenarnya buang-buang waktu. Anda mau nyari prospek sebulan 1000 itu bisa kok. Kok yang dilakukan cuma sebulan 1 orang, 2 orang. Ini namanya kan buang-buang waktu Bapak Ibu. 1 bulan itu 30 hari, masih mending. Yang 1 hari 1 prospek, 1 bulan dapat 30 prospek, itu masih mending. Ini kalau dalam kategori kerja efektif, itu masih dikatakan, kerjanya itu masih dikatakan apa? Malas. Orang prospeknya jutaan orang, kok 1 bulan cuma 30 orang, itu masih dikatakan malas Bapak Ibu. Ya, minimal kalau 1 bulan Anda per hari minimal 5 sampai 10 prospek, ketemu orang baru, dapat istilahnya kenalan-kenalan yang baru 5 sampai 10. Nah, itu baru lumayan. Baru lumayan, tapi itu sudah sangat menguntungkan tuh Anda, karena 1 bulan Anda bisa dapat 100 orang. Coba. Ya, 150 sampai 300 orang. Coba berpikirlah seperti ini. Kalau saya per bulan bisa dapat kenalan 150 sampai 300 orang. Coba tanya lagi pada diri sendiri. Bisa sukses enggak ya saya ya? Bisa dapat 20 kaki aktif apa enggak ya? Tanya seperti itu dong dirinya.
Nah, sehingga Anda sudah mulai mengerti, oh jalannya saya harus sukses harus seperti ini. Nah, jangan pandangan Anda itu hanya sempit, hanya seprospek saya orang satu kampung aja, hanya prospek saya, hanya teman SMP saya, hanya teman SMA saya, dan sekarang mereka udah tidak di sini semuanya. Saya udah nggak ngerti tempat tinggalnya, saya udah nggak tahu teleponnya. Nah, bukan itu, bukan seperti itu cara berpikirnya. Ya. Nah, lihat potensinya, ini ada puluhan juta manusia. Oke, saya akan prospek 5 sampai 10 orang per hari. Saya harus punya kenalan itu. Nah, kalau Anda sudah bisa berhitung, ya 5 kali 30, 150 orang minimal 1 bulan bisa Anda dapatkan. Ya, kalau kali 10 luar biasa, 300 orang prospek Anda per bulan. Mosok 20 kaki aktif tidak bisa dapat. Mikir dong. Nah, bahkan Anda kalau sudah ngerti ini, Anda akan lihat 20 kaki aktif itu kecil, terlalu sedikit Bapak Ibu. Kalau Anda sudah kuasai kekuatan prospecting ini ya, keyakinan prospecting ini, Anda mau cari 100 kaki itu pun Anda udah nggak kesulitan. Bagaimana binanya Pak? Gampang, MSO. Mau banyak pendidikan kok. MSO dengan HP, Anda bisa ketemu siapapun, ketemu dolen-dolenmu setiap saat. Sudah gampang sekarang. Kalau zaman dulu belum ada HP, belum ada MSO. Oke, Anda bisa bilang 100 orang berat Pak, nggak mungkin Pak. Orang mau ketemu yang Sumatera aja harus perjalanan 4 hari pakai bis. Baru ketemu 1 orang downland. Kalau ada 100 orang, ada yang di Papua, ada yang di Sulawesi, ada yang di Sumatera. Sumatera itu aja berapa provinsi. Loh. Oke, Anda boleh bilang sulit Pak. Tapi berhubung sekarang ini HP ada, alat komunikasinya sudah siap, pendidikannya juga sudah siap, materinya bisa diulang-ulang. Dalam membina kan Anda tinggal ngarahkan mereka, tinggal mengguiding mereka. Yuk diulang materinya ini, yuk diulang yuk materi auto suksesnya biar nancep nih. Nah, yuk diulang yuk materi prospectingnya biar nancep nih. Yuk dengerin ATBS-nya biar kita nancep nih. Ya. Anda itu tinggal seperti itu sebetulnya. Anda sudah kita bikinkan alat yang Anda itu betul-betul bisa kaya kalau Anda paham cara menggunakan alat ini. Ya, makanya saya pandu lagi. Anda saya pandu lagi. Nah, oke, kembali ke prospecting tadi Bapak Ibu. Ya. Ketika kita sudah mindsetnya udah benar, kita butuh niat. Kita itu berada di dalam situasi lingkungan yang itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Jumlah penduduk Indonesia 250 juta manusia. Manusia Indonesia itu manusia luar biasa. Anda berada di dalam prospek yang luar biasa. Indonesia itu terkenal negara teramah di dunia. Teramah di dunia Bapak Ibu. Saya kadang-kala greget terus terang aja. Kita itu berada di lingkungan yang sangat dahsyat, lingkungan yang landasan hidupnya silaturahim, landasan hidupnya kekeluargaan, landasan hidupnya saling tolong menolong, dan mereka semuanya murah senyum, ramah. Coba kalau Anda jalan-jalan di desa itu ya, di desa Anda lihat banyak ibu-ibu, mak-mak yang ada di teras rumahnya. Ketika Anda jalan, ketika Anda lihat, apa yang terjadi? Pasti Anda justru disapa duluan. Ya. Mau kemana Pak? Mau kemana Mas? Mau mampir dulu, ngopi-ngopi. Loh, bayangin itu. Saya itu kalau kemarin saya didik salah satu downline ya, Pak Mas Mujib. Itu saya ajak jalan-jalan, tak tunjukkan. Kilo. Mosok kamu berada di dunia manusia yang teramah di dunia sampai nggak berani prospecting, saya gendeng ki sapa? Tak bilangin gitu. Tuh lihat, yuk kita jalan-jalan. Tuh lihat,
Saya hanya bilang, ya permisi Bu. Oh ya Mas, mau kemana? Oh mau ke tempat temen, itu tempatnya Pak karyawan. Oh ya, mampir dulu dong, mampir dulu Mas, ngopi-ngopi. Ya, bayangin tuh. Saya setuju. Tuh, lihat tuh. Ya, kamu mau ngatain nggak bisa prospecting kalau setiap kamu nyapa orang, terus kamu dipukuli boleh. Permisi Bu, oh ini ada penjahat lewat nih, kruyuk aja. Nah, itu kamu boleh mengatakan kamu nggak berani prospecting, boleh. Nah, benar kan? Anda berada di tempat yang teramah di dunia. Ada 257 juta manusia yang memiliki karakter, sifat yang sama. Nah, coba. Ini luar biasa Pak Ibu. Ini ibaratnya makanan, ini makanan sangat enak, ini surga bagi dunia bisnis network. Itu soalnya surganya network ini, ya, surganya network. Nah, oke. Anda berada, jadi niatnya Bapak Ibu ya, niat saya harus prospecting, ya, saya harus mendapat saudara. Wah luar biasa, saya senang banget dapat saudara. Katakan pada diri saya, ya misalkan saya pribadi, ya saya akan bilang pada diri saya, Gus, itu loh di luar sana banyak saudaramu yang menantikanmu untuk kamu kenali. Nah, betapa bahagianya diri kamu kalau kamu punya banyak saudara. Ayo kenali yuk. Nah, gitu aja niatnya, santai aja, ya. Yang penting niatnya, aku pengen kenalan, pengen punya banyak teman. Nah, tinggal ditentukan targetnya Bapak Ibu. Satu hari mau kenalan berapa orang. Ya, pokoknya sering aja main-main keluar, ya, sering kelinong-kelinong keluar, cari prospek, cari kenalan, ya. Cari prospek itu bukan langsung presentasi loh ya. Jangan keliru, kadang-kala banyak orang kita arahkan prospecting, jawabannya, Pak, maaf saya belum bisa presentasi Pak, saya masih takut Pak. Loh, sopo le nyuruh sampean presentasi ya, bilang gitu loh. Prospecting itu tujuannya cuma satu. Anda kenalan, tahu rumahnya, tahu namanya, tahu HP-nya, dicatat, habis itu punya janji untuk silaturahim ke rumahnya Bapak Ibu. Bukan untuk presentasi di jalan-jalan, itu tidak. Ya, jangan keliru. Anda menambah terus daftar nama Anda, itu tujuan prospecting. Anda menambah terus modal Anda. Ya. Nah, makanya jangan keliru. Makanya siapkan target untuk target ya 5 sampai 10 ya. Nah, kemudian yang kedua, siapa yang mau diprospek? Nah, mulai ditulis, oh produk saya produk kesehatan, bisa untuk diabetes, bisa untuk stroke, bisa untuk penyakit-penyakit yang lainnya. Banyak sekali penyakit yang, nah, bisa kita, apa istilahnya, bisa kita tulis di situ. Nah, ini target prospek. Prospecting. 1 ya, jumlahnya Anda bisa 5 sampai 20 5 sampai ya 5 sampai 20 orang per hari. Ya, kalau mindset ya gede sisan, wong besar sekalian orang prospek kita juga banyak. Ngapain prospek sehari satu, kan buang-buang waktu. Yang kedua ya, siapa yang akan kita prospek? Nah, ini ada kategorinya Bapak Ibu. Orang sakit, kemana kita prospek kalau orang sakit? Ya bisa jadi Anda main ke puskesmas, ya, main ke puskesmas, ke rumah sakit. Nah, main mana aja ke sana. Kan banyak orang nungguin yang sakit kan, bisa dikenali, bisa ngobrol-ngobrol. Loh, Anda kan akan ketemu prospek orang sakit itu banyak sekali.
Nah, jangan sampai berpikir gini, Pak, saya nggak mau bisnis kesehatan, Pak. Kenapa? Di tempat saya nggak ada orang sakit. Nah, Anda harus mengerti, saya mau nyari siapa. Orang sakit ya di puskesmas, di rumah sakit, ya. Nah, kemudian usia, ya usia orang yang cenderung sakit ini ya, usianya. Nah, kalau kita di tempat umum ya, usianya ini rata-rata mulai 40 up. Nah, ini kecenderungannya orang sakit. Kenapa? Ya karena budaya makannya Bapak Ibu. Suka gorengan, makan nasi campur karbohidrat. Nah, ya sering makan malam, makan karbohidrat terlalu banyak, ya usia 40 tahun masih makan karbohidratnya banyak, itu biasanya numpuk kolesterol. Nah, jadi 40 tahun up ini biasanya sudah kolesterol tinggi, ya pasti darah tinggi. Nah, ini harus dipahami Bapak Ibu tahu. Nah, sehingga ketika kita kenalan dengan orang-orang 40 up itu pasti nanti larinya ke konsumen. Larinya pasti ke konsumen. Nah, ya. Terus kalau kita mau nyari prospek anak cerdas. Nah, anak cerdas. Ya, untuk materi membikin anak cerdas. NSTM bisa untuk membikin anak itu cerdas. Ya, punya daya ingat yang kuat. Kemana? Ya ke sekolah dong. Anda bisa kenalan dengan mak-mak yang sedang nungguin anaknya, kenalan aja, jangan diprospek di situ. Ya, nanti saya tunjukkan cara kenalannya ya. Kenalan aja. Nah, ini arahnya ya. Kemudian untuk bumil. Nah, ibu hamil kemana? Rumah sakit ibu dan anak. Mesti ketemu mak-mak hamil banyak di sana. Apa Anda sekarang kesulitan mau menjual produk? Ya, kalau target-targetnya udah jelas, Anda bisa kembangkan lagi targetnya, Pak Ibu. Kembangkan lagi. Ya, ini baru contoh-contoh saja. Ya. Nah, kemudian target. Ini tadi target untuk jual ya. Nah, target untuk rekrut. Nah, target untuk rekrut Bapak Ibu. Nah, cari usia 25 tahun sampai dengan 50 tahun. Ya, makanya kalau ketemu pasien yang usianya 70 tahun ya nggak usah direkrut dong. Rugi sampean. Ya, rugi. 70 tahun wis males untuk jalan. Terus niatnya juga bergabung bukan untuk bisnis. Dan niat Anda mengajak mereka supaya aktif di bisnisnya kan. Nah, sudah nggak klop itu. Ngapain direkrut, jadiin konsumen aja. Ya, jadiin konsumen. Nanti ada caranya bagaimana membangun trust ke konsumen, ke pelanggan, ya. Oke. Nah, ini target untuk rekrut ya, usia 25 sampai 50 tahun. Yang kedua, mak-mak atau ibu-ibu sosialita. Ibu-ibu sosialita ini biasanya wah, emosinya sedang tinggi-tingginya Bapak Ibu. Ya, ibu-ibu sosialita itu emosinya sedang tinggi-tingginya. Pakaian harus bagus, lipstik, perawatan muka, perawatan body, nah sepatu, tas harus bermerek, ya. Ketemu temennya aja yang tasnya lebih bagus sudah wah panas, saya harus lebih bagus lagi. Nah, ini mak-mak sosialita seperti ini yang punya keinginan seperti ini, itu biasanya apa? Butuh duit banyak. Butuh duit banyak Bapak Ibu. Nah, itu bisa Anda prospek, bisa Anda presentasi, bisa Anda ajak bisnisnya untuk cari duit. Masuk akal toh? Ya, oke. Mak-mak sosialita. Nah, kemudian pegawai, buruh, karyawan ya. Ini adalah orang-orang yang tipikal apa? Kepepet Bapak Ibu.
kepepet ya. Keuangannya mepet. Nah, keuangannya mepet. Nah, ini tipikal-tipikal yang butuh duit Bapak Ibu. Jadi kalau rekrut itu cari yang orang yang butuh duit atau mata duitan ya. Kalau lihat duit itu berbinar-binar matanya ini. Nah, jadi cari yang butuh duit seperti ini ya. Kemudian ini Gojek. Ya, Gojek itu banyak sekali tuh. Gojek, yang GoFood ada, yang Shopee ada. Nah, coba kenali aja dulu, kenali. Jangan langsung diajak bisnis dong. Prospecting itu gitu, kenali dulu. Ya. Kemudian ada lagi sales. Ya, ada sales Yakult, ada sales asuransi, ada sales macam-macam lah. Nah, ini adalah orang-orang yang butuh duit. Butuh penghasilan lebih banyak lagi. Nah, ini kategori orang-orang yang harus Anda rekrut Bapak Ibu. Usia 25 sampai dengan 50 tahun ini punya energi, punya tenaga. Ya, kemudian yang butuh duit mulai dari mak-mak sosialita dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang punya tingkat keaktifan di sosial. Ya, sosial seperti pengurus PKK, pengurus koperasi, ya, pengurus apa saja. Nah, biasanya yang namanya pengurus itu dia punya kegiatan yang lebih tinggi dari orang lain, ya, artinya punya kesenangan lah, ngurusin orang, sosialnya lebih tinggi. Nah, ini kalau bisa direkrut, nah dia akan lebih mudah nanti menjalankan bisnis ini ya, karena sudah ada landasan, senang bertemu orang, senang ngobrol dengan orang, nah senang membantu orang, tingkat sosialnya lebih tinggi. Nah, ini yang namanya target rekrut kita untuk prospecting, tapi belum untuk dipresentasi, baru dikumpulkan. Dari prospecting itu baru dikenali aja dulu. Nah, ya. Nah, di sini Bapak Ibu ya, saya akan kasih contoh cara bagaimana prospecting. Nah, sekarang yang perlu Anda lakukan, persiapkan diri Anda supaya dipercaya orang. Kita mau action, dipercaya orang atau prospek. Nah, kita mau action Bapak Ibu. Nah, ini contoh. Tampilan harus menarik. Masa prospecting Anda cuma pakai kaos oblong? Nah, minimal Anda pakaiannya harus bersih, rapi, pakai sepatu Bapak Ibu. Kalau jalan-jalan ke mall, saya sarankan betul pakai sepatu, pakai pakaian yang bagus ya. Sekarang di mana-mana, kemana-mana, tolong jangan tampil seadanya. Karena Anda harus mulai belajar membangun trust. Siapa saja yang melihat diri Anda, itu sudah menghargai Anda. Dia akan percaya dengan Anda. Tapi kalau Anda tampil kemana-mana cuma sarungan, kaosnya aja sobek-sobek, siapa sih yang mau percaya dengan Anda? Orang lihat aja udah nggak suka. Ya. Sandalnya cepit, banyak lumpurnya lagi, kotor. Siapa sih yang mau percaya dengan Anda? Nah, building trust-nya harus dibetulkan dulu Bapak Ibu. Ya, building trust, tampilan harus menarik. Jadi kalau dapat laba eceran dari NSTM ya, tolong beli baju, beli sepatu untuk meningkatkan performan tampilan Anda. Ya, jangan dibikin yang lainnya dulu. Masukkan ke bisnis dulu, artinya masukkan ke performan Anda supaya Anda bisa dipercaya orang. Nah, kemudian yang kedua, smile. Punya senyum yang menarik Bapak Ibu. Nah, nih contoh. Ya.
Anda mau pilih yang mana? Jadi orang yang begini atau yang smile? Nah, smile itu senjata yang luar biasa. Ya, smile itu senjata yang dahsyat Bapak Ibu. Coba Anda sekarang senyum sama suami Anda. Apa yang terjadi? Suaminya pasti senyum Bapak Ibu. Senyum dengan orang yang tidak dikenal, mereka pun juga akan senyum. Jadi itu ada satu koneksi yang luar biasa ya. Kayak telepati Bapak Ibu. Makanya kita harus sering-sering senyum. Coba lihat senyum Anda di depan kaca. Kalau kurang diukur, tadinya cuma sehari-hari begini. Gimana Mak? Gimana? Bisnisnya nggak jalan toh? Nah, sekarang coba kita berpikir positif, senang. Nah, smile. Beda kan Bapak Ibu ya? Ayo latihan smile dong. Latihan jadi orang yang ramah ya. Pasti Anda akan menarik bagi orang lain. Ya, smile. Oke. Kemudian belajar untuk selalu make someone in the sky. Nah, make someone, buat seorang itu melayang-layang di udara. Nah, dengan cara apa membuat orang melayang-layang di udara ini? Dipuji, ini ahli memuji Bapak Ibu. Nah, kenapa kok kita harus ahli memuji? Orang itu paling seneng dipuji Bapak Ibu. Ya, make someone fly in the sky. Wah, alhamdulillah Ibu, saya bisa bertemu dengan Ibu itu sebuah kehormatan bagi saya. Alhamdulillah saya suka sekali bertemu dengan Ibu. Nah, ketika datang ke rumahnya, aduh, rumah Ibu itu saya seneng banget nih, rumahnya bersih banget. Walaupun sederhana tapi menarik sekali loh Bu. Ah, yang bener toh Pak. Hatinya udah berbunga-bunga nih. Coba ya, ketika mereka kita sentuh dengan seperti itu kan mereka akan menerima kita dengan lebih terbuka. Nah, maka kita harus harus punya kemampuan untuk membuat orang itu suka Bapak Ibu ya. Nanti saya tunjukkan. Kita kasih contoh ya. Nah, terus target berikutnya ya, dapat nama, alamat. Jadi prospecting ini tujuannya untuk ini, dapat nama, alamat, HP plus janji silaturahim. Nah, kita kasih contoh sekarang ya. Misalkan ini kebetulan saya nggak ada partner nih. Kalau ada partner saya kasih contoh langsung, tapi tidak apa-apa. Bayangkan kita sekarang ada di apotek ya, kita ada di apotek. Nah, kemudian kita lihat, kalau mau masuk ke apotek itu lihat-lihat dulu ada orang yang duduk enggak di tempat yang sebelahnya kosong. Kalau enggak ada, jangan beli di apotek itu, pindah lagi, cari apotek yang di situ rame, ada orang yang menunggu. Ya, ada orang yang menunggu. Nah, ketika kita masuk, kok ada ibu-ibu yang sedang menunggu resep nih. Nah, kita langsung aja pandangi dia, otomatis dia akan mandangin kita kan. Nah, kita langsung sambil menyapa Bapak Ibu. Ya. Nah, selamat sore Ibu. Nah, dia pasti akan balas, "Oh, selamat sore Mas. Boleh Ibu, saya duduk di sebelahnya Ibu." "Oh boleh, silahkan." Prospek kita kan ramah-ramah kan. "Boleh, silahkan." "Oh iya, terima kasih Ibu." Nah, sedang beli obat ya Bu ya. Nah, untuk memecah kebekuan ini ya, untuk memecah kebekuan, sedang beli obat ya Bu ya. "Lu ya jelas dong Mas. Masa di apotek beli celana kolor Mas?" "Oh iya betul Ibu." Ibu sedang beli obat ya. "Oke Ibu, boleh saya kenalan dengan Ibu ini?" Nah, nama saya Agus Anwar Ibu, tempat tinggal saya di sana. Nah, terus terang kok saya merasa nyaman ya berada di samping Ibu ini ya. Tapi saya ingin tahu sih rumahnya Ibu mana ya, kalau boleh nomor HP-nya ya.
Nah, biasanya ketika kita kenalkan, boleh kenalan Ibu? Oh boleh. Nah, biasanya saya Agus Anwar, dia akan jawab, oh saya Tuti. Oh Bu Tuti ini tinggal di mana? Bu Tuti kok beli obatnya di sini? Oh saya ada di sana. Boleh saya tahu alamatnya Bu Tuti? Kelihatannya kok deket sama tempat teman saya itu. Oh saya, Bu Tuti kan di kota gede ya, saya punya banyak teman di kota gede itu. Nah boleh saya minta alamatnya Bu? Siapa tahu nanti saya akan mampir ya, saya akan kenalkan Ibu dengan istri saya. Saya yakin istri saya suka nih kenalan sama Ibu ini, karena Ibu orangnya baik, Ibu orang yang menyenangkan ya. Nah bawa istrinya dong, kan gitu kan, supaya mereka nggak ada itikat jelek ke kita ya. Kalau kita nggak bicara masalah istri yang mau dikenalkan, kadang-kala wah ini ada orang pria, ini ada cowok tampan ini ngerayu-ngerayu saya ini ya. Ya, saya seneng ketemu Ibu ini ya. Saya seneng ketemu Ibu. Nanti kebetulan rumah Ibu, oh ini alamatnya di sini ya Bu ya. Ini kebetulan tempatnya deket dengan tempat teman saya. Boleh Ibu, nanti saya tak sowan dengan istri saya Ibu. Karena istri saya pasti suka sih ketemu dengan Ibu ini ya. Dan Bu Tuti ini pasti seneng nih. Nah, oh boleh. Boleh ya Bu ya, saya silaturahmi dengan Ibu ya. Nah, oh boleh. Nah, habis itu nggak usah lama-lama, sambil pura-pura lihat HP atau lihat jam. Nah, HP saya mana nih? Tolong Mas, HP saya Mas. Ya, sambil pura-pura lihat HP ya atau jam. Wah, maaf Ibu, saya tidak bisa nemenin Ibu. Kebetulan ini saya maaf nih ada jadwal janji ketemuan bisnis ini Ibu ya. Loh, Mas Agus bisnis apa? Oke Ibu, nanti saya jelaskan Ibu kalau nanti saya ke rumah Ibu. Ini kebetulan saya nggak ada waktu yang banyak. Ini saya harus ketemu teman bisnis saya ya. Nah, saya mohon pamit dulu Ibu, nggih. Terima kasih sudah mau berkenalan dengan saya. Dadah. Nah gitu dong prospecting itu ya. Kalau di terminal bis gimana ya. Nah boleh Ibu, saya duduk di samping, atau boleh Bapak saya duduk di samping Bapak. Oh silahkan. Mau naik bis ya Pak ya? Ya jelas no Mas, wong cedhon nang terminal kok mosok mau naik kuda. Oh iya ya Pak ya. Nah itu untuk memecah kebekuan ya. Dia berada di mana, sentuh aja dengan gitu. Kalau di bank, mau nabung ya Pak, mau nabung ya Bu ya. Ya jelas no Mas, di bank kok mau beli tempe nih, ya jelas nabung dong. Nah, yang penting apa? Habis itu kita ngobrol kan. Boleh saya duduk sini Bapak, Ibu ya. Kenalkan, nama saya Agus Anwar. Saya tempat tinggalnya di sini. Ya. Kalau Bapak Ibu tempat tinggalnya di mana? Oh saya di sini Mas. Boleh minta HP-nya, nomor HP-nya. Kebetulan itu mungkin tempatnya dekat dengan teman saya nih Bapak Ibu. Nah, Bapak kerja di mana Pak? Oh saya pensiunan. Wah luar biasa nih Pak. Kalau pensiun kan udah enak Pak. Ya, gajinya banyak ini, pasti besar ini. Hidup Bapak sudah bebas waktu, bebas uang. Wah jenengan ki Mas, malah kita itu butuh penghasilan yang lebih banyak ya Mas. Nah, biasanya kalau saya seperti itu kan, Mas Agus kerja di mana? Nah, oh saya bisnis Pak. Saya bisnis, alhamdulillah saya punya produk yang luar biasa. Ya, saya punya produk yang luar biasa. Nah, produknya apa Mas? Maaf Pak, sebetulnya saya pengen jelasin produknya, tapi saya agak terlambat ini. Asik bicara dengan Bapak ini, asik. Saya seneng banget ngobrol dengan Bapak ini, saya seneng banget. Tapi saya mohon maaf nih, saya terlambat ini, saya ditunggu teman saya untuk bahas bisnis ini Pak. Begini aja Pak, nanti ketika saya sedang ke tempat teman ya, atau mungkin saya bisa langsung ke tempat Bapak, nanti akan saya sowan bersama istri saya. Saya ingin silaturahim ke tempat Bapak ya, mungkin bisa melanjutkan silaturahimnya ya. Mungkin di sana nanti mungkin bisa kita menjelaskan istilahnya produknya ya. Nah kalau diperkenankan
nanti Bapak saya telepon ya Pak ya. Nanti bisa silaturahmi, kita lanjutkan ngobrol-ngobrolnya. Ini kebetulan maaf, ini saya nggak bisa lama-lama ini. Nah, silahkan Pak, silahkan, orang kita itu ramah. Nah itu loh rahasianya itu situ. Nah, makanya kita tinggal seperti itu. Anda mau dapat 10, 20 prospek, 30 prospek sehari, prospeknya cuma seperti ini. Bukan untuk presentasi. Prospecting itu bukan untuk presentasi di tempat Bapak Ibu. Keliru kalau Anda melakukan itu. Kalau bayangan Anda seperti itu, keliru. Ya, keliru. Prospecting itu hanya untuk berkenalan, kenal namanya, tahu tempat tinggalnya, ada nomor teleponnya, ada janjian untuk bisa bersilaturahim. Masalah presentasinya nanti di rumahnya saja, jangan di jalan. Ya, kalau di jalan Anda nggak, orang itu banyak alasan nanti. Ya dia mungkin sibuk, ya mungkin waktunya juga nggak banyak. Ya, nanti Anda hanya dilihat sebagai seorang sales di situ, ya. Nah, dia akan punya banyak alasan untuk meninggalkan Anda. Ketika baru setengah presentasi, dia sudah mengatakan, wah maaf Pak, maaf Mas, ini saya nggak bisa nganu Mas, nemenin Mas. Loh, malah ditinggalkan. Anda nggak sempat punya janjian untuk silaturahmi, sudah ditinggal prospek Anda. Coba kalau seperti itu, ketika nanti Anda telepon, Pak, saya adalah itu loh Pak, yang kita ketemu di apotek terus saya demo produk itu loh. Apa jawaban dia? Udah Mas, saya nggak butuh produknya kok. Nah, tapi beda kalau kita follow up ya dengan dasar orang itu kita sudah dapat janji dengan orang itu untuk silaturahim. Ya, kita connect. Nah, biasanya sudah seperti ini, lanjutannya apa? Follow up Bapak Ibu. Follow up lanjutannya. Ya, kita connect ke dia. Kalau daftar namanya sudah banyak, tinggal dikonekin satu-satu aja. Nah, connect, ring. Nah, kita bel, ring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya? Nah, dia gitu. Oh, saya Bu Tuti. Ini Bu Tuti ya? Iya. Ini Bu Tuti, saya Pak Agus Bu Tuti. Nah, kebetulan ini saya ada dekat rumahnya Bu Tuti ini, habis dari tempat saya kok. Saya teringat Bu Tuti. Boleh Pak Bu, saya sowan ke tempatnya Ibu? Nah, ini kebetulan saya dengan istri saya ini Bu. Oh, boleh Mas. Nah, bisa ke tempatnya Bu Tuti. Oke Bu, saya akan lanjut ke sana Ibu. Terima kasih sudah diperkenalkan untuk silaturahmi ya. Nah, orang udah suka sekali dengan kita. Nah, kita silaturahmi. Nah, disitulah silahkan Anda presentasi. Ya. Nah, nanti kita siap. Presentasinya seperti apa, kita siap. Paham Bapak Ibu ya? Nah, oke. Jadi ini yang namanya kita prospecting ya. Tujuannya prospecting sudah jelas ya. Itu untuk inti ya. Inti untuk Anda bisa berhasil, yaitu prospecting. Karena prospeknya jumlahnya bisa jutaan manusia. Nah, kalau Anda sudah terbiasa seperti itu, punya tindakan yang seperti itu, punya kebiasaan seperti itu, coba Anda ketemu prospek itu untuk kenalan itu sudah nggak ada rasa takut, rasa minder, adanya cuma rasa seneng, rasa bahagia. Kenapa? Dapat saudara baru. Tapi ada juga nanti Anda juga ketemu prospek-prospek yang curiga dengan Anda. Ya enggak apa-apa kan? Next. Yang di prospek masih banyak. Nah, Anda nanti juga akan ketemu orang yang Anda prospek pas kondisi susah ya, habis digebukin suami. Nah, karena selingkuh, diajar suami, Anda prospek. Ya dia cuma diam sambil nangis. Nah, jangan sampai ada nanti, Pak kemarin saya prospek orang Pak, kok gak mau ya saya ajak kenalan Pak, adanya cuma nangis terus.
Anda harus jeli dong dengan prospeknya. Ini bukan masalah ya. Memang kondisinya seperti itu. Nggak usah dipikirin dong, ya kan? Nah, jadi lakukan, karena ini inti. Pintunya bisnis Anda berkembang itu dengan prospecting. Ya, dengerin ATBS-nya, tulis niatnya dengan baik, targetnya setiap hari tulis, sama prospek berapa orang, tulis. Nah, nanti sudah ketemu, udah punya banyak, tinggal di follow up, di connect, ya, telepon, silaturahmi, ya, untuk silaturahmi. Nah, habis itu kita siapkan, ya. Jadi itu nanti tujuan silaturahmi itu apa? Nah, Anda mau nawarin produk, Anda bisa rekrut mereka, ya. Nah, itu Anda siapkan nanti produk-produknya, siapkan alat-alat demonya. Jadi jangan ke sana itu jangan lawaran aja. Memang tujuan prospecting kemudian di follow up itu tujuannya untuk apa? Dipresentasi. Mau ditawarin produk ataupun direkrut Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi yang terpenting Bapak Ibu ya, yang terpenting nanti kita harus siap. Ya, setelah prospecting kita harus siap. Sebelum prospecting pun kita juga harus siap, berpakaian rapi dan sebagainya. Di saat kita follow up, kita pun juga harus siap. Siapkan diri Anda berpakaian rapi, siapkan alat-alat demonya, siapkan produk-produknya. Terus HP ini juga disiapin dong. Jangan cuma bawa HP yang isinya cuma selfie-selfie doang. Jangan foto selfie, wah HP saya penuh Pak, nggak bisa nyimpen video-video dari Bapak. Penuh apa? Penuh foto selfie saya Pak. Ngapain? Buang aja itu foto selfie-nya, nggak bisa cari uang. Mosok prospek Anda tunjukin foto selfie Anda terus dia beli? Nah, sekarang cari uang dulu. Selfie-nya nanti. HP-nya dipakai untuk mendukung bisnis Anda. Ya. Dibuang dulu. Nah, kurangi. Nah, terus dimasukkan video-video ya, video kesaksian, video testimoni bisnis. Nah, juga mungkin video-video untuk mendukung presentasi, ya, kayak video penyakit jantung, ya, video pembuluh darah, itu banyak bisa di-download Bapak Ibu ya. Nah, juga dengan video ini nanti Anda bisa menjelaskan produk dan lain sebagainya. Nah, ini ya saya maksud, Anda nanti akan punya senjata yang luar biasa. Siapkan dulu di rumah, siapkan nanti testimoni penyakit, videonya ditata dalam satu file. Nah, tata testimoni penyakit, isinya wah banyak, ada video diabetes, video stroke, video asam urat, ya, video apalagi diabetes lagi, asam urat lagi, dan terus ditata seperti itu. Nah, habis itu bikin lagi video testimoni untuk yang ini, yang bentuk tulisan, yang chat, bentuk chat, ditata di situ. Nah, terus ada lagi bentuk testimoni kayak video-video yang bisa Anda download ya di FB ini ya, yaitu video orang-orang sukses. Ya, bisa jual 100, bisa jual 50. Ya, yang mereka cerita, "Oh, saya sudah bisa beli rumah, saya bisa beli mobil." Nah, Anda harus punya itu, file-file itu. Nah, sehingga ketika nanti prospek ini akan jadi senjata Anda Bapak Ibu. Ya, ini akan jadi senjata Anda untuk bertempur. Ya seperti tadi, seorang samurai sejati selalu mengatakan pada dirinya, saya siap untuk mati. Nah, Anda pun kalau mau prospek orang juga harus mengatakan pada diri Anda, saya siap untuk prospecting. Siapkan semuanya untuk prospecting. Diri Anda harus tampil berapa. Ketika mau presentasi, Anda juga katakan sugesti pada diri Anda, saya siap untuk presentasi. Nah, siapkan alatnya komplit, alat demonya sampai ke HP. Nanti saya ajarin bagaimana Anda membangun trust kepada konsumen dengan menunjukkan Google, dengan konsep Google.
ya. Nah, nanti saya tunjukkan nanti. Oke, ini sudah ya. Jadi prospecting sudah. Nah, nanti kita akan istirahat dulu. Nah, kesimpulannya hari ini ya, kita belajar prospecting, kita belajar menjadi ahlinya di situ. Karena apa? Jangan sampai kita kayak tikus yang mati di lumbung padi, Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita menjadi distributor yang mati hanya dengan alasan apa? Saya tidak bisa prospek, saya tidak bisa menjual. Padahal penduduk Indonesia 250 juta. Nah, banyak distributor yang mati karena merasa tidak mau melakukan prospecting atau tidak mau belajar prospecting ya. Oke, ini saya dorong Anda untuk paham. Nah, sehingga Anda akan mengerti ya, sebenarnya sukses di NASA ini tidak sulit. Tergantung kekuatan prospecting Anda. Silakan nanti di setel ulang-ulang ya video ini biar paham ya. Jadi video yang pertama itu untuk melandasi pola pikir mindset Anda ya. Video yang berikutnya ini video mengenai hari ini ya, bekerja dengan orang yang tepat ini ya. Nah, intinya bagaimana Anda menjadi orang yang tepat di bisnis ini. Anda mulai belajar keahlian yang pertama yang namanya prospecting dengan berbagai manfaatnya ya. Nah, Anda sekarang sudah mulai ngerti kalau Anda ahli prospecting, pintu sukses Anda itu terbuka lebar Bapak Ibu. Kalau Anda tidak menjadikan diri Anda ahli prospecting, pintu sukses Anda itu semakin menyempit. Buktinya, kenapa Pak kok berhenti? Saya sudah tidak bisa jual ya, padahal konsumennya ada 250 juta manusia, tapi kenapa kok dia tidak bisa menjual? Ya tadi dia nggak bisa prospecting, saya tidak bisa rekrut. Kok mati sendiri Mbak? Ya, saya tidak bisa rekrut. Nah, penduduk Indonesia 250 juta kok sampai nggak bisa rekrut? Artinya apa? Dia tidak bisa prospecting Bapak Ibu. Saya kehabisan orang. Wong penduduk Indonesia 250 juta, mosok kehabisan orang. Artinya apa itu Bapak Ibu? Artinya dia tidak bisa prospecting. Coba kuncinya di prospecting. Sesimpel itu, dan masyarakat kita mendukung prospecting. Kenapa? Masyarakat kita itu ramah-ramah Bapak Ibu. Sangat ramah masyarakat kita itu. Nah, jadi itu kesimpulannya. Kalau Anda tidak mendalami masalah prospecting, kalau Anda tidak menjadikan diri Anda terbiasa prospecting, punya kebiasaan prospecting, nah, Anda akan kesulitan mengembangkan bisnis. Ya, tapi kalau Anda mau menjadikan diri Anda, mau melatih diri Anda sehingga ada ahli prospecting, nah, Anda bisa buktikan omongan saya ya, bisnis Anda akan Anda jalankan dengan mudah Bapak Ibu, sangat mudah, karena prospek Anda banyak. Anda tidak akan pernah kehabisan yang namanya prospek. Anda tidak hanya sekedar 20 kaki nanti, bisa 100 kaki, bahkan bisa lebih. Apa enggak gila? Masa depan Anda luar biasa. Ya, Anda sudah bisa berhitung, penghasilan Anda juga akan luar biasa. Oke. Session pertama saya cukupkan sekian dulu ya. Ini session prospecting, nanti kita akan lanjutkan jam 4. Ya, jam 4 untuk session berikutnya ya, yaitu session bagaimana kita melakukan selling, kemudian melayani pelanggan sehingga pelanggan itu repeat ordernya jadi banyak dan loyal. Kemudian kita recruiting, bagaimana kita menemukan orang-orang atau emas-emas atau berburu prospek emas nanti. Ya, nanti sore kita akan bahas selling dan follow up terhadap pelanggan. Malamnya, nah, kita akan bahas recruiting untuk menentukan emas. Jadi hari ini 3 session ini saya pandu semuanya Bapak Ibu. Ya, semoga apa yang
bisa saya sampaikan ini nanti bisa membawa manfaat yang luar biasa untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, session pertama saya cukupkan sekian. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Effendi ya. Nah, silahkan Mas Effendi. Baik, terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Agus walaupun tidak di tidak di studio ya, tepuk tangan karena materinya gimana teman-teman? Mantap, luar biasa. Wah, ini yang di komen kabarnya udah tepuk tangan semua nih. Gimana teman-teman? Ini baru sesi pertama ya. Kita break, nanti kita lanjut jam 16. Kita lanjut jam 4 ya. Jadi teman-teman silahkan yang sudah masuk sholat asar, silahkan sholat asar dulu. Nanti siap-siap jam 4 kita lanjut. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di jam 4. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.